Venesia dari timur. Begitulah Belanda menjuluki Palembang pada zaman penjajahan. Julukan ini disematkan karena Palembang merupakan kota di atas rawa dengan ratusan anak sungai yang bermuara ke Sungai Musi. Tahun 1940 hingga 1950, kehidupan di Sungai Musi masih bisa dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur transportasi maupun pusat kegiatan ekonomi. Namun, kini banyak anak sungai yang dibangun menjadi jalan raya, gedung, maupun pemukiman penduduk. Halo Tribuners, kembali lagi bersama program Tribun Sumsel Frame, membingkai berita dengan sudut pandang berbeda. Nah, sekarang saya sedang berada di Kampung Arab Al Munawar. Kali ini kita akan membahas perairan di Kota Palembang zaman dulu, di mana Kota Palembang dijuluki Venesia dari timur. Lalu seindah apa sih Kota Palembang zaman dulu? Setelah lagi saya akan berbincang dengan seorang saksi hidup yang pernah merasakan mengarungi indahnya Sungai Musi dan sungai-sungai lainnya di Kota Palembang. Ayo ikut saya. Jelajahi Sungai Musi sampai kemana wae Pak? Selain dagang sama ke masjid. Itu misal pasar itu lah. Yang paling sebelah masih pengen hutan masih. Nah, tahun berapa itu tahun 60-an. Ada gitu sini. Proyek ban. Ada dikit. Ini sih ambil lah. Bapak pernah dulu? Iya masuk ke hampir sana. Sampai kemana itu Pak? Sampai ke Kelenteng Cina tuh nak. Ada kelenteng kan. Sampai situ. Nah, jadi banjir ya. Seperti Basuki Rahmat ya. Hutan sama sekali dibagiin apa-apa. Sekarang kalau hujan deras banjir. Berarti dulu tidak pernah banjir Pak? Nggak pernah banjir. Cuma banjir tahunan tetap. Sekarang mau tiap hujan banjir. Mata shopping dari hujan mobil. Nah itulah. Berarti dulu Pak sungai itu bebas dari sampah, Iya. masih hutan, masih asli. Dan dulu kan bangunan belum ada, sampah ini mana ada. Kan sampah-sampah sekarang ini kan tak ada buruk-buruk. Asoy-asoy ini. Nah itu. Kalau dulu masyarakat memanfaatkan sungai itu Pak untuk selain mandi, mencuci. Mandi, batu, cuci apa-apa, sama, cuci baju sama sekali, mandi sungai semua. Untuk minum juga. Iya. Sekarang nggak bisa lagi. Bapak sekeluarga dulu, saya ingat Bapak pernah juga minum. Oh, saya dari kecil, bulan puasa saya itu, saya tak bohong. Bulan puasa saya masih kecil, saya ikut puasa. Haus, ngebun laut ini, minum gampang. Minum di air sungai. Iya. Palembang ini kan dikenal dengan kota seribu sungai. Nah, dikatakan kota seribu sungai memang secara geografis alam kota Palembang ini kan dialiri oleh sungai-sungai yang sekarang dikenal dengan Sungai Musi dan anak-anak Sungai Musi. Nah, anak Sungai Musi ini kan dikenal juga dengan nama Sungai Batanghari 9. Katakanlah ada Sungai Kumri, ada Sungai Ogan, ada Sungai Lematang, Sungai Batanghari dan seterusnya. Nah, kemudian ketika masa penjajahan Belanda itu dinyatakan sebagai Venesia dari timur karena mengadopsi dari istilah kota Venesia yang ada di Eropa, di Itali, yang memang kotanya dialiri dan dibelah oleh sungai-sungai. Nah, Palembang punya kemiripan dengan Venesia sehingga Belanda menyebutnya Oost-Indies, Venesia, Oost-Indies, artinya Venesia dari timur, India Belanda misalnya seperti itu kan. Sehingga sampai sekarang dikenal sebagai Venesia dari timur. Namun mungkin dalam perkembangan kota saat ini Palembang sudah banyak sungai-sungai yang hilang atau ditimbun sehingga dari julukan 1000 kota sungai itu menjadi berkurang atau tidak pas lagi sebenarnya karena memang banyak penimbunan kota Palembang ini mungkin ada efek samping dari pembangunan kota Palembang.
bukti bahwa Palembang ini sebagai kota sungai atau kota, dulu transportasi sungai ini menjadi sarana utama di mana antar daerah, antar wilayah, misalnya katakanlah di kota Palembang ini semuanya transportasinya melalui sungai. Bahkan perdagangan pada waktu itu menggunakan transportasi sungai. Banyak pasar-pasar terapung, masuk ke kampung-kampung, misalnya seperti itu kan. Sehingga sarana rakyat yang untuk ke pasar itu juga di pasar terapung. Ini mungkin Kalimantan yang masih mentradisikan seperti ini, karena sungainya masih terjaga. Kalau Palembang sudah sangat berkurang dan hilang. Maka apalagi sudah ada peralihan dari pemerintah Belanda, perubahan orientasi dari yang namanya transportasi sungai menjadi transportasi darat. Banyak pembangunan, penimbunan sehingga berubah orientasi. Dulu masyarakat Palembang kiblatnya atau menghadap ke sungai karena memang sebagai transportasi utama, tapi sejak zaman Belanda pola ini dirubah menjadi transportasi darat sehingga sungai ditinggalkan. Dulu sungai menjadi halaman depan rumah penduduk Palembang, sekarang sungai menjadi halaman belakang sebagai sampah dapur dari masyarakat, sehingga terjadi perubahan yang cukup signifikan. Bentuk lain dari yang kita kenal sekarang Benteng Kuta Besar atau Keraton Kesultanan Palembang itu dahulu dikelilingi oleh 4 anak sungai. Sungai Musi sebagai sungai utama, kemudian di sebelah kiri dialiri Sungai Tengkuruk, di bagian belakang adalah Sungai Kapuran, kemudian di bagian kanan ada Sungai Sekana. Nah, 4 anak sungai ini menyatu ke sungai utama yaitu Sungai Musi, sehingga keraton atau istana Kuta Besar ya, atau Kesultanan Palembang itu dikelilingi oleh anak sungai. Nah, ini bukan sungai buatan, tapi ini sungai alamiah yang ada pada waktu itu dan menunjukkan bahwa simbol dari sungai itu sendiri sudah terjadi pada waktu itu. Sehingga di zaman Kesultanan pun sungai menjadi benteng pertahanan, kemudian juga menjadi alat transportasi. Sungai-sungai di Palembang itu kalau kita lihat saat ini itu banyak yang berubah, baik itu dari jumlah lebar, ukuran maksud saya, kalau dulu lebar-lebar, kemudian sekarang menjadi kecil dan bahkan penyebutannya juga sudah berubah dari yang namanya sungai menjadi got. Sementara orang Palembang sendiri tradisinya menyebut ke Sungai Musi itu biasanya ke laut. Makanya orang-orang dahulu nyebutnya nak kemana? Mau ke laut, nak ke laut. Artinya ke sungai, artinya ke Sungai Musi yang menjadi sungai utama itu. Sangkin lebarnya Sungai Musi itu, maka orang Palembang menyebutnya ke laut. Maka dulu ada istilah laut darat seperti itu. Nah, kalau dia ke Sungai Musi, ke arah itu sore-sore mau mandi atau pagi mau aktivitas ke sungai pasti nyebutnya ke laut. Nah, dari segi ukuran ini menjadi mengecil karena apa? Terjadi pengembangan kota yang begitu signifikan, membutuhkan banyak daratan sehingga sungai juga banyak yang terjadi pengendapan, baik itu Sungai Musi sebagai sungai induk maupun anak-anak sungainya semuanya menjadi mengecil dan sekarang banyak sungai-sungai itu yang mati, apalagi sudah ada penimbunan di sana sini sehingga banyak sungai-sungai di kota Palembang ini menjadi mati. Maka saat ini sebutan Venesia dari timur itu menjadi tidak pas lagi karena banyak hilangnya sungai-sungai, anak-anak Sungai Musi. Tribuners, sekarang saya sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Dahulu, Jalan Jenderal Sudirman merupakan sungai terjun yang merupakan anak Sungai Musi. Namun, pada dekade tahun 60-an, sungai itu ditimbun dan dilakukan pembangunan seperti Tribuners bisa saksikan kalau dibangun jalan, dibangun pemukiman penduduk, gedung, dan sebagainya. Ini seperti Tribuners tahu, Palembang sempat dijuluki The Venice from East atau Venesia dari Timur. Namun julukan itu kini tidak melekat lagi di kota Palembang seiring pembangunan yang pesat. Nah, Tribuners, sekian jalan-jalan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap saksikan channel YouTube Tribun Sumsel dalam program Frame, membingkai berita dengan sudut pandang berbeda. Jangan lupa saksikan, like and subscribe channel YouTube Tribun Sumsel. Terima kasih, sampai jumpa.